Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sebelum kita memasuki peraduan malam, mari kita mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi, kami bersyukur Tuhan Maha Baik memberkati kami, lakukan setiap pekerjaan aktivitas kami sepanjang hari ini. Dan Engkau masih memberkati kami pada saat ini untuk selalu rindu mendengar firman-Mu. Berkati Tuhan kami pada saat ini untuk dapat mendengar firman-Mu, ajarilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mendengar serta mengerti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita dari Amsal 20 ayat 22 hingga 30, ayat pembimbing renungan ayat 27. Demikian firman Tuhan. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Demikian firman Tuhan. Roh menyelidiki lubuk hati manusia. Bapak, Ibu, Saudara, sepasang mata yang diberikan Tuhan bagi kita akan berfungsi baik dengan adanya terang. Jika mata kita berada di dalam kegelapan, maka kedua mata kita akan sulit bekerja. Sehingga dalam situasi yang seperti itu, kita pasti membutuhkan alat bantu penerangan. Misalnya lampu, pelita, lilin, atau cahaya apapun yang dapat membantu agar kita dapat melihat dan memperhatikan situasi, sehingga kita tidak mengalami masalah ataupun terjatuh karena kita tidak melihat jalan. Misalnya ketika melakukan kegiatan pada malam hari, kita dapat melakukan apapun pada malam hari ketika ada terang, dan dengan jelas kita dapat memperbaiki sesuatu hal dengan jelas oleh karena mata dapat melihat yang dibantu dengan penerangan. Sebuah pertanyaan pun hadir dalam pikiran kita. Bagaimana kita bisa melihat dan mengetahui dengan pasti seperti apa kondisi hati kita saat ini dan apa saja isi hati kita? Tentulah dengan mata jasmania kita pada saat ini tidak dapat melihat bagaimana kondisi hati ataupun isi hati kita. Apakah di dalamnya ada kasih, kemurahan, belas kasih, empati, kepedulian, atau sesuatu pengharapan atau merindukan untuk melakukan sesuatu hal. Atau malah sebaliknya, justru hati kita dalam kondisi mengalami kepahitan, kekecewaan, iri hati, kebencian, kesedihan, kemarahan, dan sejenisnya. Masih lumayan kalau misalnya kita tak dapat tahu dan dapat melihat masalah atau sesuatu hal isi di dalam hati kita, sehingga kita dapat memperbaiki dan dapat membenahinya. Tetapi kalau isi hati kita adalah sesuatu hal yang sangat tersembunyi, bahkan kita tidak dapat melihatnya sedikit pun, lalu bagaimana kita dapat memperbaiki atau membenahi isi hati kita yang sesungguhnya jika isi hati kita adalah di dalam kondisi yang buruk atau tidak baik? Tentu hati kita membutuhkan cahaya penerangan supaya kita juga dapat meneliti dan memastikan agar jangan ada kecemaran di dalam hati kita yang tersembunyi tadi, supaya tidak ada kecemaran hingga ke sudut-sudut yang paling kecil dan terdalam di dalam hati kita.
Karena itu, hati pun ada matanya, yaitu mata hati. Mata hati berfungsi supaya kita dengan baik melihat dan memperhatikan apa yang ada di dalam hati kita sendiri. Dan kita membutuhkan penerangan. Penerangan itu berasal dari Tuhan. Itulah yang disampaikan dalam renungan ini. Roh yang dihembuskan Tuhan ke dalam manusia kepada kita bagaikan pelita hidup, cahaya terang yang dapat menyinari seluruh ruang terdalam dalam keberadaan hati kita. Ayat ini berbicara bagaimana Tuhan hadir dan berfungsi sebagai sumber terang bagi kita yang dapat menerangi, meneliti, bahkan membimbing kita secara roh melalui roh kita. Dari sinilah kita akan dapat melihat dan mendapat cahaya terang yang menunjukkan dengan jelas mengenai segala sesuatu yang terjadi di dalam hati kita, yang terjadi di dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Dan sumber penerangan itu adalah pelita Allah sendiri yang menyala lewat roh kita. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hati kita. Hanya dengan roh yang dari Tuhan sebagai pelita Tuhan yang memberikan penerangan, yang memberikan cahaya untuk dapat melihat dan menyelidiki seluruh lubuk hati kita. Sehingga dalam keadaan apapun, kondisi apapun hati kita yang terdalam pada saat ini, dengan terang yang dari Tuhan, roh akan bekerja untuk membimbing dan mengajari kita untuk dapat membenahi isi hati kita yang selalu diisi dan dipenuhi dengan kuasa dan roh yang daripada Tuhan, yaitu segala hal-hal yang baik yang diinginkan oleh Tuhan. Karena itu firman Tuhan mengatakan supaya kita waspada dan berjaga-jaga, supaya kita menjaga segala isi hati kita dengan memenuhinya, dengan mengisinya, dengan perbuatan yang baik dan segala perbendaharaan yang baik, sehingga kita dapat bertumbuh di dalam kehendak Tuhan. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya bahwa dengan roh-Mu yang kudus dapat menembus, dapat memenuhi, menerangi hati kami, sehingga kami dapat disadarkan supaya segala sesuatu apapun yang menjadi isi hati kami adalah kehendak Tuhan. Isilah hati kami Tuhan dengan segala perbuatan yang baik, dengan segala kata-kata yang baik yang mencerminkan bahwa roh Tuhan sendiri telah tinggal di dalam hati kami. Tuhan Allah Bapa, berkati kami sepanjang malam ini saat kami membaringkan diri di tempat tidur, sehingga kami boleh merasakan penyertaan-Mu hingga di esok pagi. Kami boleh bangun, melakukan aktivitas kami yang seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.